Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talaba, ahibba'una al-kiram, asa an takunu fi ri'ayatillahi daiman wa asakum bi khair wa afiyah. Fi hadhihi al-fursa al-jayyida sanatahaddath an al-farq baina manahij at-tarjamah wa ijra'at at-tarjamah. Fa'arju ihtimamakum wa musyarakatukum al-mufidah. Secara konseptual, metode digunakan sebagai prinsip umum atau pendekatan dalam menangani sebuah teks. Sedangkan prosedur memperlihatkan adanya tahapan penanganan masalah. Istilah prosedur dibedakan dengan metode. Perbedaan keduanya terletak pada objeknya. Objek metode adalah nas secara keseluruhan, sedangkan objek prosedur berupa kalimat sebagai unit penerjemahan yang terkecil. Dan kalimat merupakan bagian dari nas. Namun keduanya merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penerjemahan. Ada 5 jenis prosedur penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah. Yang pertama adalah prosedur literal. Jika makna bahasa sumber berkorespondensi dengan makna bahasa penerima atau mendekatinya, dan kata itu hanya mengacu pada benda yang sama, bahkan memiliki asosiasi yang sama pula. Contoh, Yadhabu Ahmad ilal jami'ati al-an. Ketika kita terjemahkan secara literal, maka artinya sedang pergi Ahmad ke kampus sekarang. Kalimat kedua, al-an Ahmad yadhabu ilal jami'ah. Sekarang Ahmad sedang pergi ke kampus. Prosedur yang kedua adalah prosedur transfer atau naturalisasi. Transfer yaitu pengalihan suatu unit linguistik dari bahasa sumber ke dalam nas bahasa penerima dengan menyalin huruf atau melakukan transliterasi seperti nama orang, kemudian nama geografis, judul buku, drama, institusi pemerintah dan sebagainya. Contohnya, kanat harakah al-muslimin qad insabbat ala afkarihim kama katabuha fi majallah al-hikmah. Gerakan kaum muslimin itu sungguh tertuang pada gagasan mereka seperti yang mereka tulis dalam majalah Al-Hikmah. Maka kata Al-Muslimin dan juga kata Al-Hikmah, majalah Al-Hikmah, ini terjadi proses naturalisasi. Ketiga, prosedur ekuivalensi budaya, yaitu kata budaya bahasa sumber diterjemahkan dengan kata budaya bahasa penerima yang ekuivalen. Dalam prakteknya kerap dilengkapi dengan prosedur ekuivalensi fungsional dan deskriptif. Contohnya, dalam surah Yusuf, qala irji' ila rabbik. Yusuf berkata kepada seorang utusan, kembalilah kamu kepada Tuanmu. Kemudian contoh dalam peribahasa Arab, qabla rama tamna'ul kana'in. Sedia payung sebelum hujan. Jadi menurut Nyemak, kosakata yang berkategori budaya, ekologi, flora, fauna, angin, bukit, tundra, pampas, budaya, material yang meliputi aneka jenis makanan, pakaian, kesenian dengan berbagai jenisnya, agama dengan berbagai aspeknya, institusi sosial dan pemerintah, serta kebiasaan sehari-hari. Lanjutannya adalah prosedur modulasi, yaitu pengubahan pandangan atau perspektif yang berkaitan dengan kategori pemikiran atau pengubahan unsur leksis suatu unit linguistik dengan unsur linguistik yang berbeda dalam bahasa penerima. Misalnya, bentuk jamak diterjemahkan menjadi bentuk tunggal, bentuk ataupun sebaliknya, verba menjadi nomina atau kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contohnya dalam surah Yusuf surah An-Nahl ayat 34, fa asabahum sayyi'at ma 'amilu. Artinya maka mereka ditimpa oleh atau akibat kejahatan perbuatan mereka. Prosedur yang kelima adalah prosedur transposisi, yaitu berkaitan dengan pengubahan dan penyesuaian struktur bahasa sumber dengan struktur bahasa sasaran. Prosedur ini ditempuh tatkala penerjemah tidak menemukan struktur bahasa penerima yang sama dengan struktur bahasa sumber. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 102, wa huwa ala kulli syai'in alim, dan dia Allah mengetahui segala sesuatu. Dan juga dalam surah Al-Imran ayat 28 disebutkan la yattakhidhul mu'minun
al-kafirin auliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi terdapat 6 teknik penerjemahan dalam prosedur transposisi yang berfokus pada perubahan aspek gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Teknik transfer bekerja dengan mengalihkan fungsi sintaksis, kategori, dan kata sarana dari bahasa sumber ke bahasa penerima. Sedangkan teknik transmutasi mengubah pola urutan fungsi dan kategori dengan memindahkan tempatnya, baik dengan mendahulukan maupun mengakhirkan salah satu unit gramatikal. Manakala teknik reduksi yaitu mengurangi atau membuang unsur gramatikal bahasa sumber di dalam bahasa penerima. Adapun teknik ekspansi ditandai dengan perluasan fungsi dan kategori yang disebabkan oleh deskripsi makna bahasa sumber di dalam bahasa penerima. Dan sedangkan teknik eksplanasi ditandai dengan mengeksplisitkan unsur linguistik bahasa sumber di dalam bahasa penerima. Dan yang terakhir adalah teknik substitusi, merupakan teknik penggantian fungsi unsur kalimat bahasa sumber dengan fungsi lain tatkala kalimat itu direstrukturisasi di dalam bahasa penerima. Adapun teknik penerjemahan sebagai penjabaran prosedur ekuivalensi. Prosedur ekuivalensi mengacu pada penerjemahan istilah bahasa sumber tentang apa saja ke dalam bahasa penerima. Terdapat 3 teknik penerjemahan dalam prosedur ekuivalensi ini, yaitu teknik korespondensi yang bekerja pada penyamaan konsep bahasa sumber dengan bahasa penerima melalui penerjemahan kata dengan kata, frase dengan frase, yang berlandaskan asumsi bahwa ada kesamaan konseptual antara keduanya. Teknik yang kedua adalah teknik deskripsi, yaitu menjelaskan makna kata bahasa sumber di dalam bahasa penerima seperti tampak pada perubahan kata menjadi frase atau frase sederhana menjadi frase yang kompleks. Dan teknik yang ketiga adalah teknik integratif, merupakan pemakaian 2 teknik sekaligus dalam mereproduksi makna bahasa sumber di dalam bahasa penerima. Syukran jazilah. Terima kasih atas perhatian diberikan dan telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.